Semua saya mengoperasikan semua. Tentunya kita juga punya komitmen janjian bahwa ada bahan-bahan baku yang harus dikirim dari Indonesia, terutama rempah-rempah dan bahan-bahan baku yang spesial lah. Gitu. Sehingga apapun yang saya lakukan di sana tentu juga dampaknya di masyarakat Indonesia tadi suppliernya dan sebagainya kita akan memberi kontribusi pada jamaah di Indonesia masalah masakan. Jadi yang seperti beliau katakan tadi bahwa kebanyakan kita yang bersaksi di sana, ya, pulang nggak apa-apa. Semua dibanyakan sana dan tidak ada yang bisa tarik sini. Nah, ini sayang juga. Dengan adanya kami masuk itu justru sebaliknya kita minimal kita membawa barang-barang dari Indonesia yang mana sudah diekspor dari petani-petani seluruh. Dan itu kami sebagai operator kami ya alhamdulillah kita sudah pengalaman ini 40 tahun kan saya berusaha dan terbukti di dunia kuliner saya di tiap kota ada semua dan ada di luar negeri itu di Jeddah ada 2 restoran 1 catering dan di Malaysia 12 outlet. Semua di sana mereka apa ya cocok ya dengan tes itu. Artinya apa? Artinya masakan-masakan saya itu bisa dicicipi setiap orang. Ya. Jadi pentingnya isu yang kita bangun untuk makanan itu kita bawa untuk haji itu tidak cukup banyak masalah-masalah fresh atau tidak, ya, tapi ya juga cita rasa. Yang ini yang belum pernah dibayangkan oleh haji. Kalau dulu jamaah haji selalu memakan makanan yang tidak fresh, karena memang susah. Saya juga punya pelanggan dari kita beberapa kali di sana, dan tiap hari ya. Tapi itu tetap di atas 10 jam ke atas. Apalagi banyak, bisa 1 hari. Bagaimana mungkin orang jamaah haji udah capek memakan makanan yang udah layu ya, dan barang yang sudah 15 jam itu juga. Dan itu bertahun-tahun tidak ada dievaluasi susah. Nah, kecuali dengan inilah sebagai operator kita pengalaman dan kita padu dengan teknologi yang bisa membuat makanan itu awet, terus tetap masih fresh dan cita rasanya cita Indonesia. Makanya slogan itu hati saya itu yang di sana. Kami hadir untuk mensukseskan haji Anda. Itu yang perlu. Selama ini kan orang sukses haji, tapi makanya nggak sukses. Ya, bukan berarti karena di sana tidak pernah memberatkan cita rasa, belum pernah. Baru sedang bicara bertahun-tahun sekarang hanya bicara bagaimana makanan bisa sampai tepat pada waktunya dan bisa dimakan aja. Itu baru situ. Belum fresh, belum lagi cita rasa. Lah inilah kedatangan kita dari sana itu lebih dari itu. Kita mensukseskan kami hadir untuk mensukseskan haji dan umroh Anda seluruh dunia ini, bukan Indonesia saja. Karena akan memakan makanan yang fresh, ya, dan juga tentunya juga cita rasa Indonesia asli. Yang perlu. Ya, kerjasama selama ada haji ya, insya Allah. Pabriknya besar, berapa hektar ya? Totalnya 10 hektar. Lain 10 hektar, pabrik sudah selesai dari 3 hektar. Dan ini minimal ya beberapa maka ada yang bisa kita juga. Dan insya Allah dari Indonesia akan kita kirim. Jika dengan kemarin kita mengambilnya di Filipina, di Thailand ya. Thailand. Artinya apa? Orang Indonesia punya duit datang sana, tapi larinya ke ini ya. Oke. Ya. Nama saya Asia Tenggara di Jeddah kemarin. Jadi perusahaan ini akan menjadi operator perusahaan catering haji yang besar di Saudi Arabia yang akan melayani jamaah haji bukan hanya Indonesia, tapi bisa melayani jamaah haji di Asia Tenggara. Ini suatu langkah yang sangat bagus dan mengapresiasi perusahaan pribumi. Puspo ini mengusaha muslim yang ulet seperti
pengalaman 30 tahun di bidang kuliner. Hari ini dia sudah berhasil menembus pasar internasional di Saudi Arabia, dan perusahaan ini ditunjuk sebagai operator perusahaan catering dari muasasah Asia Tenggara. Artinya perusahaan ini nanti akan melayani jamaah haji bukan hanya Indonesia tapi se-Asia Tenggara, Filipina, Malaysia. Ini suatu kesempatan yang sangat bagus. Jadi kita akan mengenalkan kuliner Indonesia ke pasar internasional. Dan ini akan membuka lapangan kerja karena akan ada berapa ratus orang yang dikirim ke sana untuk mengoperasikan perusahaan tersebut untuk lapangan kerja. Dan juga ini akan mempunyai efek pada kebangkitan ekonomi UKM karena kan pasti akan membutuhkan banyak supplier ikan umpamanya, baik itu sayur-sayur umpamanya, beras umpamanya yang akan dikirim ke sana untuk, dan ini marketnya sangat besar sekali. Jamaah umroh itu setiap tahun jutaan, puluhan juta. Dari Indonesia aja tahun ini sudah 1,3 juta. Dan ini kapasitasnya akan terus dinaikkan pada 2030 itu mungkin akan naik 3 kali lipat, 5 kali lipat yang bisa. Jadi ini peluang yang sangat besar yang ditangkap oleh perusahaan Pak Puspo ini. Nah, kita sangat mengapresiasi supaya ada ekosistem haji. Jadi jamaah haji kita ini kan mengeluarkan duit besar sekali datang ke Saudi. Tapi kan harus ada yang kembali ke sini, jangan cuma kembalinya cuma pahalanya aja gitu. Jadi supaya jamaah haji kita ini, kita sebagai negara muslim terbesar yang mengirim jamaah haji ke Saudi Arabia, ini tidak hanya mengirimkan uang dan jamaah haji, tapi juga harus bisa bawa pulang devisa. Nah, salah satunya kalau catering Indonesia bisa berjaya di sana, maka akan banyak bahan-bahan dari Indonesia yang bisa diekspor ke sana, bisa beras, bisa sayuran, bisa ikan, bisa lauk dan hal-hal yang khas Indonesia kan. Karena kita kalau di luar gitu kadang kan rindu makanan Indonesia. Di sana itu ada soto tapi nggak seperti soto kita. Ada rendang tapi nggak nendang gitu lah. Ini dengan kita menjadi operator perusahaan makanan di Saudi, maka jamaah akan mendapat pilihan makan yang lebih enak. Sehingga mungkin jamaah haji akan bisa lebih khusyuk, lebih nyaman. Dan banyak orang kadang kangen masakan Indonesia, kan taste-nya nggak sama. Jadi kalau makanan itu dimasak oleh chef Indonesia, oleh tenaga dari Indonesia, pasti rasanya akan lebih nendang. Nah, ini satu keuntungan bagi jamaah haji. Jadi masyarakat akan mendapatkan makanan yang lebih berkualitas dan pasti halal kan. Di perusahaan halalan Thayyibah tagline-nya ya. Kemudian ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan menjadi supplier produk ini, ya kan? Dan kemudian akan menjadikan devisa dan akan meningkatkan pajak. Perusahaan ini perusahaan terbuka yang bayar pajak. Kemudian kan ini kan akan jadi devisa, jadi ada multi efek ya dengan perusahaan ini. Maka kita sangat mendukung. Saya ketua BBMI mendukung sekali dan apresiasi sekali perusahaan ini menjadi pionir yang menjadi pembuka pemain pertama dari Indonesia yang bisa